Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua baik-baik saja. Semoga teman-teman diberi keberkahan, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu Green Kebab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erza Ditya Herman dengan NIM 2006046 dari mahasiswa dengan jurusan Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama Green Kebab. Sebelumnya kita akan membahas tentang Green Kebab ini. Green Kebab adalah bisnis di bidang kuliner dengan menu utamanya yaitu kebab. Mulai berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh seseorang bernama Herman. Kebetulan seseorang ini adalah ayah saya sendiri. Green Kebab ini menjadi brand kebab pertama yang menggunakan kulit tortillanya yang berwarna hijau. Kemudian kita akan membahas filosofi logo dari Green Kebab. Yang pertama dari nama Green Kebab ini sendiri, Green yang artinya besar dan kebab yaitu makanan yang kami jual. Dengan harapan Green Kebab akan menjadi brand yang besar di kemudian hari. Kemudian di sini ada gambar orang Turki. Orang Turki ini adalah tanda bahwa Green Kebab menjual kebab Turki. Karena di Indonesia ini terdapat dua jenis kebab. Yang pertama ada kebab Turki dan yang kedua ada kebab Arabian. Untuk Green Kebab kita menjual kebab Turki, bukan Arabian. Selanjutnya ada gambar kebab dan pizza. Nah, gambar kebab dan pizza ini adalah menu utama atau menu pertama yang di-launching oleh
Grand Kebab dari dulu sampai sekarang. Jadi kita mengambil gambar kebab dan pizza untuk logo Grand Kebab ini sendiri. Selanjutnya dari warna hijau dan kuning. Warna ini adalah ciri khas dari Grand Kebab. Karena warna kuning ini yaitu merupakan warna dari semua outlet kami yang menggunakan warna kuning atau outlet atau gerobak kami. Kemudian warna hijau itu karena kebab yang kami jual yaitu berwarna hijau, bukan kebab yang berwarna putih. Selanjutnya kita masuk ke customer journey. Di sini ada 4 stage. Yang pertama ada customer activities, kedua customer goals, ketiga touch point, yang keempat business goal. Yang pertama kita bahas customer activities, yaitu awareness-nya mendengarkan dari teman sosial media, consideration-nya membandingkan dan mengevaluasi alternatif, kemudian decision-nya membuat pesanan, kemudian delivery and use-nya menerima atau mengambil sesuai pesanan, kemudian yang terakhir loyalty and advocacy-nya memesan kembali dan membagikan pengalaman. Stage yang kedua yaitu customer goals. Awareness-nya mencari berbagai pilihan makanan. Yang kedua, consideration-nya mencari solusi terbaik dalam memesan makanan. Yang ketiga, decision-nya memesan dengan mudah. Delivery and use-nya memiliki kualitas yang tepat dan baik dalam bahan makanan. Yang terakhir, loyalty and advocacy-nya mengulangi pengalaman pelanggan yang baik, berbagi perasaan, dan memberikan umpan balik. Stage yang ketiga yaitu touch point. Awareness-nya dari mulut ke mulut dan dari sosial media. Consideration-nya dari mulut ke mulut, website, dan dari sosial media. Decision-nya aplikasi order online. Kemudian delivery-nya dan delivery dan use-nya yaitu layanan pengiriman dan paket produk makanan. Kemudian loyalty and advocacy-nya yaitu dari mulut ke mulut dan sosial media. Stage yang keempat yaitu business goal. Awareness-nya meningkatkan kesadaran dan minat. Consideration-nya meningkatkan jumlah pengunjung situs web. Yang ketiga, decision-nya meningkatkan penjualan online dan tingkat konversi. Delivery and use-nya membuat produk agar sesuai dengan eksplanasi. Loyalty and advocacy-nya meningkatkan tingkat retensi dan nilai atau frekuensi pesanan. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan mengenai produk utama dari Grand Kebab. Di sini saya akan mengambil 3 utama produk kebab atau Grand Kebab ini. Yang pertama adalah kebab. Kebab ini hampir sama dengan kebab Turki pada umumnya, berisi daging sapi, sayuran dengan topping saus sambal, saus tomat, dan mayonnaise di atasnya. Dan kemudian dibaluti oleh kulit tortilla. Kemudian Grand Kebab ini juga menawarkan pilihan ukuran, ada yang berukuran besar, sedang, dan juga kecil. Atau biasanya kami tulis di menu itu ukuran L, ukuran M, dan ukuran S. Kemudian pilihan toppingnya itu ada chicken nugget, mozzarella, dan sosis yang sudah pasti berlabel halal di setiap bahannya. Kebab ini dijual dengan rentang harga dari Rp10.000 sampai Rp21.000. Lumayan sangat bersahabat dengan dompet. Kemudian kita akan beralih ke produk kedua, yaitu pizza. Pizza ini yang dijual Grand Kebab hampir sama seperti pada umumnya, tetapi dengan harga yang cukup murah, yaitu dari harga Rp20.000 sampai Rp26.000. Yang biasanya Anda temukan pizza yang harganya ratusan ribu, kami jual dengan harga Rp20.000 sampai Rp26.000. Dengan pilihan topping
daging yang di atasnya itu ada daging kebab, ada sosis, ada chicken nugget, dan bisa juga mix di antara ketiganya. Kemudian kita beralih ke produk ketiga, yaitu burger. Burger ini yang dijual Grand Kebab juga masih hampir sama dengan burger pada umumnya, dengan pilihan topping sama seperti daging kebab, chicken nugget, keju slice, dan mix topping. Jadi bisa juga di-mix dari 3 topping tersebut. Untuk burger ini dijual dengan rentang harga Rp10.000 sampai Rp16.000, lebih murah daripada kebab atau burger yang ada di pasaran, yang biasa Anda temukan di pasaran. Selanjutnya kita akan masuk ke STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi dari Grand Kebab adalah dari semua kalangan yang menyukai makanan, terutama kebab dan makanan cepat saji lain, dari anak kecil hingga orang dewasa dengan berbagai umur. Kemudian kita masuk ke targeting. Target pasar yang dituju oleh Grand Kebab adalah masyarakat menengah ke bawah hingga menengah ke atas di 12 kota di mana Grand Kebab berada. 12 kota tersebut termasuk Tangerang, Bogor, Cilengsi, Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Bandung, Subang, Majalengka, dan Cirebon. Untuk saat ini, Grand Kebab berada di 12 kota tersebut dan kemungkinan besar akan bertambah terus. Yang ketiga yaitu positioning. Yang menjadi ciri khas dari Grand Kebab adalah kulit tortilla itu sendiri atau kulit kebabnya. Ini yang berwarna hijau. Pada umumnya kulit kebab yang dijual di pasaran yaitu yang berwarna putih. Warna hijau ini dibuat menggunakan pewarna makanan dan sudah dipastikan berlabel halal. Selanjutnya, kita akan masuk ke marketing mix. Kita di sini akan membahas promotion terlebih dahulu. Untuk promosi yang dilakukan Grand Kebab, yaitu melalui jejaring sosial, dari mulut ke mulut, membuat brosur dan menyebarkannya. Kemudian produk. Untuk produk dari Grand Kebab ini yaitu ada kebab hijau, kebab pot, pizza, burger, hotdog, dan roti canai. Untuk topping dari menu kami tersebut ada dari daging kebab, sosis, chicken nugget, dan mozzarella. Untuk dari place-nya, kita terdapat di 12 kota besar atau 12 daerah. Yang pertama ada Karawang, yang kedua Cikampek, ketiga Purwakarta, keempat Bandung, kelima Majalengka, keenam Cirebon, 7 Tangerang, yang ke-8 Bogor, 9 Cilengsi, 10 Bekasi, 11 Cibitung, 12 Cikarang. Kemudian ada price di sini. Untuk kebab yang dijual di Grand Kebab, yaitu untuk ukuran S-nya itu ada dari harga Rp10.000, kemudian di ukuran M-nya itu dari harga Rp12.000, dan kemudian dari ukuran L-nya itu harganya Rp15.000. Kemudian kebab pot yang harganya Rp20.000, kemudian burger yang harganya dari Rp10.000, kemudian hotdog yang harganya dari Rp10.000 juga, kemudian pizza yang harganya dari Rp20.000. Untuk semua menu yang di atas itu adalah harga dari menu yang original. Untuk upgrade topping itu bisa menambah sebesar Rp3.000. Dan yang terakhir roti canai, yaitu harganya Rp12.000. Kemudian kita masuk ke struktur di dalam Grand Kebab. Ini adalah sedikit struktur dari Grand Kebab
berawal dari pemiliknya yang bernama Herman, yaitu ayah saya sendiri. Kemudian manajemen pemasarannya yaitu RZ Ditya, yaitu saya sendiri. Kemudian manajemen keuangan itu karyawan kami yang bernama Taufik. Kemudian manajemen produksi juga karyawan kami yang bernama Taufik. Selanjutnya yang terakhir manajemen SDM, yaitu karyawan kami yang bernama Ikrar. Selanjutnya kita akan masuk ke bisnis model kanvas. Yang pertama di sini ada key partner. Key partner ini termasuk kunci utama dari kesuksesan Greenbug. Yang pertama ada supplier dan bahan baku. Kedua, toko retail. Yang ketiga, marketplace. Yang keempat, reseller. Yang kelima, bisnis influencer. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, produksi. Yang kedua, penjualan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, social responsibility program atau SRP. Selanjutnya ada key research. Yang pertama, bahan baku. Kedua, finansial. Ketiga, tim manajemen. Yang keempat, online marketing tools. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, harga dari Grand Kebab ini yaitu terjangkau, kemasannya menarik, kemudian kebab ini berinovasi berwarna hijau. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu yang pertama promo dan diskon, kedua friendly and serve. Kemudian dari channelnya ini, yang pertama yaitu media sosial, yang kedua direct. Direct ini merupakan penjualan langsung di outlet maupun di berbagai event. Yang ketiga delivery. Delivery ini yaitu layanan order makanan seperti GoFood dan GrabFood. Selanjutnya customer segment. Yang pertama yaitu pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum. Kedua, laki-laki dan perempuan dari berbagai kalangan usia. Yang ketiga, masyarakat kalangan ekonomi menengah. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu biaya produksi, kedua biaya bahan baku, ketiga biaya tenaga kerja, yang keempat biaya overhead, yang kelima biaya operasional, yang keenam biaya pemasaran, yang ketujuh biaya SRP. Kemudian yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu hasil penjualan dari Grand Kebab. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke estimasi penjualan harian. Di sini yang pertama ada kebab original berukuran L, itu harganya Rp15.000 dengan kuantiti kemungkinan penjualan yaitu 15 piece dan total harga Rp225.000. Yang kedua ada kebab sosis atau chicken, itu dengan harga Rp18.000 dengan kuantiti atau kemungkinan penjualan harian yaitu 10 piece dengan total harga Rp180.000. Yang ketiga ada kebab pot dengan harga Rp20.000 yang kuantitinya 4 piece dengan total harga Rp80.000. Kemudian ada burger yang harganya Rp10.000 dengan kemungkinan penjualan sebanyak 4 piece dengan total harganya Rp40.000. Kemudian ada pizza yang harganya Rp20.000 per piece. Kemudian kemungkinan penjualannya itu 6 piece dengan total harga Rp120.000. Yang terakhir yaitu roti Mariam atau roti canai yang harganya Rp10.000 per piece dengan kuantiti 3 piece dengan total Rp30.000. Dan kita ambil total omset untuk total omset harian yaitu sebesar Rp675.000.
Selanjutnya kita akan masuk ke biaya operasional harian dari Green Kebab. Yang pertama yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan ini yaitu 65.000 per hari. Itu udah termasuk basic dan transport juga. Kemudian kedua itu bonus komisi. Bonus komisi ini sebesar 25.000 per hari jika omset karyawan tersebut di atas 400.000 rupiah. Yang ketiga ada modal bahan. Modal bahan ini sebesar 337.500 per harinya. Modal bahan ini 50 itu merupakan 50% dari omset. Yang keempat sewa lapak. Sewa lapak ini sebesar 20.000 per harinya. Jadi total untuk keseluruhan dari biaya operasional harian dari Green Kebab yaitu 447.500. Selanjutnya ada estimasi penghasilan. Nah, untuk yang pertama yaitu omset. Omset ini per harinya sebesar 675.000 rupiah, maka per bulannya menjadi 16.875.000 rupiah. Keterangannya di sini yaitu dari 25 hari kerja. Jadi kemudian operasionalnya untuk per harinya itu sebesar 447.500. Untuk per bulannya 11.187.500 dalam 25 hari kerja. Kemudian untuk laba bersihnya per harinya itu bisa mendapat 227.500 dan per bulannya 5.687.500 dalam 25 hari kerja. Di sini kami memberikan keterangan yaitu estimasi omset per tahunnya yaitu sebesar 202.500.000 rupiah. Kemudian estimasi laba bersihnya per tahun bisa mendapat 68.250.000 rupiah. Ini adalah estimasi penghasilan dari setiap outlet kebab atau per outlet kebabnya. Selanjutnya kita akan membahas estimasi BEP. Yang pertama, modal total. Modal total ini sebesar atau sejumlah 20 juta rupiah. Kemudian laba bersih per bulannya yaitu 5.687.000 rupiah. Maka BEP yang bisa didapatkan yaitu 3,5 bulan dalam waktu 4 bulan modal bisa kembali. Hasil aktual di lapangan tergantung lokasi dan daya beli masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai franchise. Franchise dalam Green Kebab ini dibagi menjadi dua, franchise yang titip kelola dan franchise yang kelola sendiri. Untuk biaya franchise sendiri yaitu sebesar 20 juta rupiah dan untuk franchise yang titip kelola sebesar 23 juta rupiah. Biaya franchise ini termasuk kerumbu kebab dan peralatan kebab. Untuk franchise kelola sendiri itu bisa mencari karyawan sendiri. Tapi untuk titip kelola itu karyawan sudah disediakan dari pihak Green Kebab. Mungkin itu saja presentasi bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, tinggal tulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, berlimpah rezekinya, dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.